Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di privat BBS malam hari ini, tepatnya tanggal 21 Mei 2021. Alhamdulillah, kembali kita bisa ketemu di acara yang sangat luar biasa. Ini pertemuan kedua setelah Lebaran. Ya, insya Allah ya kita akan semakin ya kan serius, semakin fokus, semakin antusias, semakin all out dan semakin mengeluarkan semua potensi yang ada. Ya, untuk apa? Untuk memaksimalkan ya bisnis kita masing-masing untuk segera secepatnya ya jangan terlalu lama kita untuk bisa sukses dalam ya hidup kita, terutama dalam bisnis kita Bapak Ibu. Jadi 2021 ini betul-betul kita buat sebuah komitmen penuh bagaimana 2021 ini menjadi tahun terbaik kita semua. Ya, karena semua lini sudah lengkap, semua lini sudah siap. Ya, Cimo sudah siap, BBS sudah siap. Ya, semuanya sudah siap. Tinggal kitanya hari ini. Ya, tinggal Andanya bagaimana hari ini menyikapi itu semuanya. Ya, menyikapi itu semuanya. Ya, makanya Pak, untuk kedepannya secara training saya tidak akan lama-lama. Saya hanya menyampaikan poin-poin penting karena saya ingin waktu Anda itu betul-betul fokus untuk belajar, fokus untuk praktek, fokus untuk konsultasi dan bagi ilmu. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan di Rebo kemarin. Jadi waktu Anda itu bagaimana Anda maksimalkan untuk menjalankan sistem BBS setiap hari. Karena Anda menjalankan sistem BBS itu sudah pasti Anda akan belajar, Anda akan praktek, Anda akan konsultasi, dan Anda udah pasti akan berbagi ilmu. Ya, dan udah pasti Anda akan menggerakkan bisnis Anda dengan buku 7 checklist BBS dan Anda akan mengkawal bisnis Anda dengan program atau buku laporan harian Anda. Maka dari situ ya Anda akan berprogres terus setiap hari Bapak Ibu, ya. Ilmuwan Anda akan terus bertambah, ya. Kemampuan Anda untuk hari ini membangun tim itu akan terus bertambah. Mental Anda untuk menghadapi prospek Anda ya itu akan semakin bertambah, semakin kuat. Mau gesekan kayak seperti apapun di promosi, di presentasi, di follow up bound team itu udah pasti akan ada lahap, pasti Anda akan lewati dengan mudah. Kalau Anda betul-betul menjalankan ya 3 poin tadi, yaitu sistem BBS, menggerakkan tim Anda dengan buku 7 checklist BBS, ya, dan Anda bikin buku laporan harian. Maka hal-hal yang apa ya yang dulunya mungkin Anda anggap sulit jadi mudah. Ya karena Anda semuanya berproses. Karena Anda berproses. Berprosesnya itu apa ya? Anda pasti belajar. Ya, Anda pasti praktek, Anda pasti konsultasi, Anda berbagi ilmu dan Anda sudah pasti membangun bisnis ini pakai data gitu loh, nggak asal-asalan gitu, nggak mengira-ngira, nggak ngawur gitu Bapak Ibu. Karena semua sudah ada di buku 7 BBS, semuanya di buku laporan harian, semuanya ada di situ. Anda apa ya melihat bisnis Anda itu semuanya ada di sana. Ya, mau si A, si B, si C, si D itu seperti apa Anda tahu semua, itu ada di buku 7 checklist BBS. Ya, bisnis Anda itu seperti apa pergerakan buah marketnya, ya, pergerakan hot marketnya, pergerakan hari ini generasi 1 yang elang bagaimana, generasi 2 yang elang gimana, generasi 3 yang elang itu gimana, semuanya ada di buku laporan harian Anda. Nah, itu Bapak Ibu, ya. Jadi artinya semuanya sudah lengkap. Semua lini sudah lengkap. Bahkan saya katakan ya, saya berani mengklaim gitu bahwa sistem BBS ini ya saat ini ya secara online itu belum ada di jaringan lain. Ya, sistem yang bisa membuat orang yang gaptek, yang tidak bisa copy paste, ya dalam waktu 10 sampai 12 bulan itu bisa membangun ya puluhan mitra baru di atas 50 orang. Ya, ya. Jadi saya berani memastikan nih, ya di luar sana belum ada Bapak Ibu yang secanggih BBS ini dalam memberikan strategi kepada Anda. Yang bisa membuat seorang yang kepala 6
yang gaptek, yang nggak bisa copy paste, ngisi absen pun acak-acakan waktu awal-awal. Tapi sistem ini ya bisa membuat orang seperti itu dalam waktu 10 sampai 12 bulan itu punya generasi satu mitra baru itu di atas 50 orang. Bahkan ada yang di atas 100 orang. Nah, ini nggak main-main Bapak Ibu. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena mereka menjalankan 3 poin tadi. Mereka menjalankan sistem BBS, mereka menggerakkan bisnisnya dengan buku 7 checklist BBS, dan mereka bikin laporan harian. Ya, berarti di situ bukan perkara bisa atau tidak, perkaranya mau atau enggak gitu loh. Ya, bukan masalah gaptek atau tidak, bukan masalah tua atau enggak, bukan masalah punya uang atau enggak, bukan masalah hari ini sibuk atau enggak, ya, bukan masalah hari ini males atau enggak, bukan masalah gengsi atau enggak, masalahnya Anda mau atau enggak untuk belajar, itu aja. Mau atau enggak untuk praktek, mau atau enggak untuk konsultasi, mau atau enggak Anda mau berbagi ilmu. Mau nggak Anda menggerakkan tim Anda dengan buku 7 series BBS, mau atau enggak Anda bikin buku laporan harian Anda. Masalahnya di situ Bapak Ibu. Ya, masalahnya di situ. Jikalau Anda mau pasti bisa, itu aja intinya. Kalau Anda betul-betul mau pasti bisa. Ya. Kenapa? Lah wong yang kepala 6 yang gaptek aja bisa, masa Anda nggak bisa? Ya, yang membedakan itu apa sih? Kemauan aja. Yang membedakan tuh kemauan Anda itu sebesar apa itu. Ya. Kemarin saya sudah sering minta testimoni kan. Ya mungkin kalau Anda lihat rekaman-rekaman itu kan banyak testimoni dari orang-orang yang dalam tanda kutip dulunya gaptek kepala 6, ya bahkan ada yang sudah kepala 7 ya kan, gaptek tapi bisa kok Bapak Ibu. Makanya saya tidak pernah hari ini underestimate dengan latar belakang Anda. Saya tidak pernah menghakimi latar belakang Anda karena gaptek terus Anda saya vonis, kayaknya nggak bisa sukses di Cimulu. Ya, saya tidak pernah hari ini menjustifikasi, memberikan kesimpulan, wah ini kayaknya nggak bisa deh gara-gara gaptek kepala 5 kayaknya nggak bisa sukses sih. Nggak kayak gitu Pak Ibu. Ya, di mata saya Anda semua punya peluang yang sama. Di mata saya, sekalipun Anda kepala 7, sekalipun Anda gaptek, tetap Anda punya kan yang sama untuk sukses di sini. Ya, ya buktinya leader-leader Anda sudah membuktikan semua Bapak Ibu. Sampai saat ini mereka masih eksis. Ya, mereka kurang apa gesekannya. Ya, kalau Anda tanya leader Anda yang kepala 6, kepala 5, itu gesekannya sudah sangat dekat sekali Bapak Ibu. Ya, tapi buat mereka itu menjadi sesuatu yang biasa saja gitu loh. Karena mereka memang sudah punya ilmunya. Kalau sudah punya ilmunya, mau digesek kayak gimana pun waktu promosi presentasi mah diketawain sama leaderannya. Ya, tapi mungkin di awal-awal ya seperti Anda dapat gesekan gitu kaget di awal-awal. Ya iya karena masih tahap belajar. Tapi karena Anda terus belajar, Anda punya pengalaman, akhirnya mental Anda kebangun, keyakinan Anda kebangun, sehingga menghadapi gesekan-gesekan itu sudah angin lalu. Ya, gesekan-gesekan seperti itu sudah tidak berarti Bapak Ibu. Tidak akan pernah menghentikan langkah Anda untuk bisa sukses di sini. Tidak akan. Ya, nah itu. Ya, bahkan ada yang 4 bulan Bapak Ibu nggak dapat mitra baru. Ada 4 bulan nggak dapat mitra baru. Bayangin loh, 4 bulan nggak dapat mitra baru. Ya, karena 4 bulannya memang dipakai untuk belajar Bapak Ibu. Karena saya betul-betul kenapa 4 bulan ya karena saking gapteknya Bapak Ibu. Karena saking gapteknya maka butuh waktu 4 bulan. Ya. Jadi 4 bulan nggak dapat mitra baru itu nggak ada masalah Bapak Ibu di Cimoli BBS itu. Tapi setelah itu melesat. Setelah tahu ilmunya, sudah ngerti celahnya, ngerti tahap-tahapannya gampang Bapak Ibu. Saat ini beliau punya mitra baru di atas 50. Padahal 4 bulan nggak dapat mitra baru. Ya. Makanya kalau sampai Anda di Cimo ini
Nggak bisa membangun mitra baru itu kebangetan. Ya, berarti kemauan Anda untuk belajar itu berarti rendah sekali. Kemauan Anda untuk praktek berarti sangat-sangat kecil sekali. Kemauan Anda konsultasi itu kecil banget. Ya, apalagi mau berbagi ilmu gitu loh. Kalau berbagi ilmu itu sudah fokusnya ke orang lain, Bapak Ibu. Bagaimana si A bisa sukses? Itu berbagi ilmu. Bagaimana si B sukses, si C sukses. Kalau Anda sudah tahap berbagi ilmu, Bapak Ibu, ya, itu secara mental, secara pengalaman Anda itu sudah punya. Kalau sekarang mungkin bagi yang baru, Anda masih membangun mental Anda, membangun keilmuan Anda. Tapi kalau Anda sudah tahap berbagi ilmu, itu secara mental itu Anda pasti punya. Ya, secara pengalaman pasti punya cara menghadapi ya prospek itu bagaimana ketika promosi, ketika presentasi, ketika follow up, ketika bangun tim Anda sudah tahu. Oh, seperti ini kalau promosi. Oh, seperti ini kalau presentasi. Oh, follow up begini. Oh, bangun tim seperti itu. Sehingga Anda pada tahap berbagi ilmu gitu. Seperti yang saya contohkan malam hari ini. Kenapa saya hari ini bisa berbagi ilmu? Ya karena saya sudah melewati proses belajar, praktek, konsultasi, sehingga saya bisa berbagi ilmu kepada Anda. Itu. Nah, kalau Anda sudah melewati proses itu, maka ya Anda akan seperti saya malam hari ini. Ya, sehingga ketika Anda promosi, ketemu gesekan itu sudah, ya Anda, ya kalau leader Anda ngomong itu jadi makanan sehari-hari. Ya, dapat gesekan waktu presentasi, ya jadi makanan sehari-hari. Ya, ketika follow up, jadi makanan sehari-hari ketika dapat gesekan. Bangun tim, yang gesekannya mungkin lebih terasa, itu pun juga nggak pernah membuat mental mereka jadi down. Gitu Bapak Ibu. Ya, nah makanya malam hari ini saya hanya akan menyampaikan poin-poin penting, ya khususnya buat mitra baru. Ya, apa yang harus Anda miliki, apa yang harus Anda pahami ketika Anda itu eh, baru join di Cimo, artinya Anda jadi mitra baru. Ya, nah ketika Anda jadi mitra baru, ya ini fokus Anda, jangan sampai Anda fokusnya ya itu langsung pinginnya dapat mitra baru. Tapi Anda fokusnya Anda kuasai ilmu. Ya, Anda kuasai ilmunya dulu, Anda upgrade kapasitas Anda dulu. Ya, Anda tidak akan pernah dapat mitra baru Bapak Ibu kalau Anda tidak mengupgrade kapasitas Anda. Ya, jadi Anda harus kuasai ilmunya dulu. Nah, kuasa ilmunya itu berarti apa? Anda harus belajar, gitu loh. Nah, belajar apa yang harus Anda pelajari? Yaitu belajar rekaman, ya, hari Rebo itu tentang Facebook marketing, rekaman hari Rebo itu tentang Facebook marketing. Nah, ini Anda pelajari. Rekaman hari Jumat. Nah, hari Jumat itu tentang apa? Tentang WhatsApp marketing. Ya. Terus bagaimana membangun 100 agen PPOP. Terus bagaimana membangun mitra baru lewat promosi offline. Ya. Terus bagaimana Anda membangun mitra baru lewat promosi Instagram. Ya. Terus TikTok, ya. Terus snack video atau snack video. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi Anda harus fokus belajar dulu. Ya. Jangan Anda hari ini langsung terbebani, saya harus dapat mitra baru. Jangan. Anda kuasai ilmunya dulu. Ya. Anda lihat rekaman dan yang pasti di sini Anda harus catat. Jadi, saran saya Anda catat. Kalau Anda sekedar lihat rekaman, mungkin Anda paham, tapi kalau Anda catat, ini akan masuk pikiran bawah sadar Anda.
ya akan masuk pikiran bawah sadar Anda. Ya, kalau sudah masuk pikiran bawah sadar, ini tidak gampang lupa Bapak Ibu. Jadi efeknya itu Anda tidak gampang lupa. Nah, ini ya. Tapi kalau nggak Anda catat di buku tulis, maka Anda akan gampang lupa Bapak Ibu apa yang Anda lihat di rekaman tadi. Ya, jadi Anda pelajari berulang-ulang rekamannya. Nah, yang nggak jelas sekali lagi Anda konsultasi pada leader atau bisa konsultasi ke saya. Maksudnya apa kalau memang Anda belum paham. Tapi Anda harus lihat rekamannya dulu. Anda catat dulu. Ya, tapi kalau Anda tahu-tahu tiba-tiba konsultasi, nah itu yang salah. Ya, jadi kalau konsultasi itu Anda belajar dulu. Sehingga dari situ Anda punya bahan apa yang harus Anda praktekkan gitu. Karena ini bukan ilmu teori Bapak Ibu BBS itu. Ya. Jadi BBS itu sekolah bisnis billionaire business school yang akan mendampingi mensupport Anda di ilmu ini itu sekali bukan ilmu teori, ilmu praktek semua. Ya, tapi yang namanya praktek itu kan harus Anda kuasai ilmunya dulu. Teorinya Anda harus tahu dulu, baru Anda praktekkan. Nah, kalau belum jelas, baru Anda konsultasi, gitu Bapak Ibu. Ya. Nah, ini. Nah, yang saya harus berikan kepada Anda, khususnya mitra baru nih, ya. Intinya, ya, hari Rabu, hari Jumat itu, intinya ya, adalah ilmu digital marketing. Nah, ilmu digital marketing itu apa sih, Bapak Ibu? Ilmu digital marketing, yaitu sebuah ilmu ya untuk ya, menyeleksi ya atau memfunneling kalau bahasa digitalnya itu memfunneling ya menyeleksi ya pengguna Facebook dan WhatsApp ya serta offline menjadi mitra baru. Nah, itu ilmu digital marketing. Ya. Nah, di sini Anda harus menguasai 4 teknik menyeleksi, Bapak Ibu. Jadi kalau Anda nanti lihat rekaman dari Rabu hari Jumat, itu Anda akan belajar yang namanya 4 teknik funneling. Ya, 4 teknik menyeleksi, memfilter, ya, menyeleksi, memfilter, ya, memfunneling. Ya, itu bahasa digitalnya begitu. Nah, Anda harus seleksi Bapak Ibu, pengguna Facebook Indonesia yang jumlahnya 170 juta orang, pengguna WhatsApp Indonesia yang jumlahnya hampir 150 juta orang, offline sesuai dengan daftar nama Anda. Ya, daftar nama teman-teman di offline itu berapa orang. Nah, itu Anda harus funneling, Anda harus seleksi. Nah, maka di sini Anda harus menguasai ilmu 4 teknik menyeleksi. Kalau Anda udah menguasai 4 ilmu ini, 4 ilmu teknik funneling ini, maka Bapak Ibu, mau di Aceh, mau di Papua, mau di pedalaman, mau di kota, mau di desa, mau di NTT, mau di Jawa, mau di Kalimantan, mau di Sulawesi, itu gampang kalau mitra baru. Ya, jadi Anda mau pindah provinsi, mau pindah hari ini kota, mau pindah desa, mau pindah negara sekalipun, kalau Anda menguasai 4 ilmu ini, maka Anda mudah bangun mitra baru. Tapi kalau Anda nggak menguasai 4 teknik funneling ini, Bapak Ibu, rumah Anda depan saya pun juga akan susah, Bapak Ibu. Ya, walaupun Anda satu kota dengan saya pun, itu juga akan susah Anda membangun mitra baru. Kalau Anda nggak mau belajar 4 teknik funneling ini. Yang pertama, Anda harus kuasai ilmu ya membangun call market tertarget. Nah, call market tertarget, call market itu siapa? Orang yang belum join di Cimo baik secara online dan offline. Itu namanya call market tertarget. Ya, nanti Anda lihat rekaman dari Rabu hari Jumat. Gimana caranya? Ya. Yang kedua, Anda harus bisa
merubah call market yang Anda bangun tadi menjadi uang market. Maka yang kedua itu bangun call market menjadi uang market gitu. Nah, uang market itu siapa? Uang market itu adalah orang yang minat ya efek dari promosi tapi belum ada presentasi. Maka yang kedua ini cara merubah call menjadi uang itu dengan cara promosi. Nah, makanya di sini kalau nanti Anda belajar rekaman hari Jumat, hari Rabu Jumat, Anda akan belajar 12 teknik promosi. Ya, 12 teknik promosi. Kalau Anda pelajari 12 teknik ini, maka dipastikan Anda akan mudah bangun uang market. Ya, dipastikan Anda akan mudah bangun minimal 10 uang market. Ya, uang market tiap hari. Ini Bapak Ibu. Tapi kalau Anda tidak mau belajar 12 teknik promosi ini, Anda nggak mau belajar rekamannya, Anda nggak mau praktek, ya susah Bapak Ibu. Ya, Anda akan susah bangun 10 uang market. Nah, kalau di sini Anda tidak bisa bangun 10 uang market, maka ini lampu merah. Sangat berbahaya Bapak Ibu. Kenapa? Anda akan sulit membangun mitra baru. Tapi kalau Anda sudah bisa membangun 10 uang market tiap hari, ya, maka Anda akan mudah bangun mitra baru. Kenapa? Karena yang ketiga nanti pasti Anda akan mudah bangun dua market tadi ya menjadi hot market. Nah, hot market itu siapa? Hot market itu adalah orang yang sudah transfer 38.000 ke rekening stokis, itu namanya hot market atau kita sebut sebagai mitra baru atau kita sebut sebagai konsumen. Jadi mitra baru yang baru join itu atau Anda yang baru gabung itu status Anda itu sebetulnya masih konsumen atau sebagai mitra baru ya atau hot market ya. Nah, untuk merubah uang menjadi hot itu caranya gimana Bapak Ibu? Caranya itu dengan cara presentasi. Nah, maka di sini Anda harus belajar yang namanya ya bank data presentasi BBS yang tinggal copy paste di Telegram. Ya, jadi semua sudah kita siapkan, Bapak Ibu tinggal copy paste. Yang promosi tadi itu juga sudah kita siapkan di bank data copywriting bisnis. Anda tinggal copy paste juga. Ya, jadi 12 teknik promosi ini itu semuanya ada di bank data copywriting bisnis di Telegram. Semuanya sudah kita siapkan, Anda tinggal copy paste atau salin tempel. Anda nggak perlu bikin bahan-bahan promosi, Anda tidak perlu buat bahan-bahan presentasi. Semuanya sudah kita siapkan, Anda tinggal belajar copy paste saja, belajar salin tempel saja. Ya. Nah, selanjutnya di sini ada juga yang namanya follow up. Ya, follow up itu Anda lakukan kepada siapa? Ya, kepada orang-orang yang minat tapi belum transfer. Jadi nanti Anda akan punya orang-orang yang sudah Anda presentasi, ya minat tapi belum transfer. Nah, maka orang-orang ini Anda harus follow up. Follow up-nya pakai apa? Bank data cara follow up BBS di Telegram. Anda tinggal copy paste. Ya, tinggal salin tempel. Anda tinggal minta linknya kepada sponsor atau leader Anda. Ya, jadi sebetulnya itu kenapa saya katakan tadi mudah? Ya karena Anda tinggal salin tempel, Bapak Ibu, tinggal copy paste. Makanya yang dibutuhkan di sini adalah kemauan Anda untuk belajar copy paste, belajar salin tempel, Bapak Ibu. Ya. Nah, yang terakhir Anda harus menguasai yaitu bangun hot market ya menjadi elang sejati atau menjadi pelanggan tetap. Ya, atau kata lainnya adalah core leader akuisisi ke CLA. Jadi mitra baru ini harus jadi elang sejati Bapak Ibu. Konsumen ini harus Anda tingkatkan menjadi pelanggan tetap. Karena kalau yang namanya mitra baru, ya bulan ini belanja belum tentu bulan depan belanja. Bulan ini deposit belum tentu bulan depan deposit. Ya, apalagi kalau sudah pindah kota, pindah provinsi gitu ya. Kalau Anda punya konsumen yang pindah kota, pindah provinsi itu dipastikan tidak akan belanja di toko Anda lagi.
Itu gambarannya itu seperti itu, logikanya itu seperti itu. Maka kenapa kok Anda harus punya pelanggan tetap? Kalau pelanggan tetap mau pindah kota, pindah provinsi, pindah negara sekalipun, tetap dia akan selalu membangun omset buat Anda, ya. Dan dia selalu belanja tiap bulan tanpa harus Anda ingetin, tanpa harus Anda dorong-dorong, tanpa harus Anda telepon, Anda datang ke rumahnya, ya. Jadi yang namanya pelanggan tetap tuh punya inisiatif yang sangat tinggi untuk belanja tiap bulan, deposit tiap bulan. Ya, nah dengan cara apa Anda bangun hot market tadi, mitra baru Anda menjadi elang? Caranya mudah Bapak Ibu, caranya itu dengan sistem BBS. Ya, sistem BBS. Ya. Jadi sistem BBS itu untuk menyeleksi mitra baru Anda menjadi elang. Nah, gitu ya. Jadi kalau Anda hari ini tidak menjalankan sistem BBS, bisa nggak Anda membangun mitra baru Anda jadi elang? Ya nggak bisa. Maka di sini Anda dulu. Jadi Anda dulu yang harus menjalankan sistem BBS, baru Anda di sini bisa membangun elang. Jadi jangan pernah Anda bisa membangun elang sejati jikalau diri Anda itu tidak menjalankan sistem BBS. Ya, nah, gimana Anda bisa membangun elang sejati, wong Anda sendiri bukan elang sejati, gimana coba? Ya, kalau Anda jadi ayam, kira-kira bisa nggak merubah mitra buruh Anda tadi jadi elang? Ya, pasti nggak. Jadi ayam juga seperti Anda. Kalau ayam kan ketemunya ayam, ayam ngumpulnya sama ayam, gitu. Kalau elang sejati, pasti dia bisa memilah, bisa menyeleksi, dia bisa memfilter mana yang konsumen, mana yang pelanggan tetap, mana mitra baru, mana yang elang sejati, gitu Bapak Ibu. Karena sekali lagi ini bisnis Bapak Ibu. Nah, di sini bisnis Anda itu fokusnya itu bukan membangun konsumen Bapak Ibu, tapi membangun mitra baru tadi, konsumen tadi menjadi pelanggan tetap. Ya. Jadi nanti omset Anda itu betul-betul fokusnya itu dari pelanggan tetap. Kalaupun toh nanti Anda dapat omset dari konsumen atau mitra baru Anda itu hanya bonus, hanya sampingan gitu. Tapi yang pasti bagaimana nih Anda bisa membangun omset bisnis Anda itu dari pelanggan tetap. Ya, ini seperti kayak Anda punya bisnis konvensional Bapak Ibu. Bagaimana membangun pelanggan tetap sebanyak-banyaknya. Kenapa sih kok hari ini perusahaan-perusahaan besar itu mengeluarkan budget iklan besar-besaran untuk iklan di TV, iklan di billboard, iklan di majalah, iklan di sosial media, ya, iklan di Google, ya kan, iklan di YouTube. Kenapa Bapak Ibu? Karena mereka ingin membangun konsumen sebesar-besarnya, nanti dari konsumen itu, maka dia akan punya pelanggan setia. Dia punya pelanggan tetap gitu loh. Dia ingin produknya itu ada di pikirannya, ada di pikiran konsumen tadi. Ya, menjadi mindset di pikiran konsumen tadi, sehingga dia akan belanja terus. Ya, makanya tidak heran kalau perusahaan-perusahaan besar itu mengeluarkan miliaran bahkan mungkin triliunan Bapak Ibu untuk promosi, untuk budget iklan. Ya, iklan besar-besaran di TV, di YouTube, di Google, di sosmed, ya, di majalah, ya kan? Ya, itu. Ya, budget iklan itu 65% Bapak Ibu perusahaan. Untuk apa sih? Untuk membangun pelanggan tetap ini loh Bapak Ibu. Bukan bangun konsumen. Kalau konsumen itu masih masih apa ya? Punya potensi untuk pindah produk. Dia punya potensi untuk pindah pindah belanja, pindah toko. Ya, mungkin hari ini belanja di toko Anda, tapi yang namanya konsumen tadi bulan depan bisa belanja di toko orang lain. Tapi kalau sudah jadi pelanggan tetap, dia akan terus belanja di toko Anda. Nah, itu logikanya seperti itu. Nah, bisnis ini itu ke situ Bapak Ibu. Cuma bedanya di sini, kalau Anda sudah asetnya sudah jadi, Anda nggak usah kerja lagi Bapak Ibu. Bedanya di situ. Ya, Anda nggak perlu hari ini kerja sampai nanti pensiun, sampai Anda meninggal, nggak perlu. Pokoknya kalau aset Anda sudah jadi, aset Anda jadi itu kalau kayak gimana sih Bapak Ibu? Ya, ya, aset Anda jadi itu kalau
Ya, aset Anda jadi. Itu kalau Anda bisa membangun generasi 1 sampai generasi 20 elang sejati. Jadi generasi 1 pelanggan tetap, generasi 2 pelanggan tetap, generasi 3 pelanggan tetap, generasi 4, generasi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sampai 20 itu elang sejati semua, pelanggan tetap semua. Maka disitulah Anda akan freedom. Anda nggak usah kerja lagi Bapak Ibu, bahkan asal kata Anda tidur sekalipun uang akan masuk rekening Anda. Karena apa? Ya karena namanya pelanggan tetap, nggak perlu Anda suruh-suruh, nggak perlu Anda dorong-dorong, nggak perlu Anda ingetin, pasti tiap bulan deposit, tiap bulan belanja gitu. Beda kalau konsumen. Ya, kalau konsumen itu gimana ya? Ya harus Anda ingetin terus gitu loh. Harus Anda dorong-dorong terus, jangan capek jadinya Anda gitu. Ya. Tapi kalau yang namanya elang sejati Bapak Ibu, dia punya kemandirian sangat tinggi, dia punya inisiatif yang sangat tinggi, dan dia ngerti bagaimana caranya membangun bisnis seperti Anda. Ya, nah ini Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Anda nanti sudah punya generasi 1 sampai 20 elang sejati, ini income Anda bukan ratusan juta Bapak Ibu, miliaran tiap bulan. Dan itu bisa Anda wariskan. Ya. Sekali lagi income Anda bukan ratusan juta, tapi miliaran. Ya. Ya, Anda percaya nggak kalau income Anda miliaran nanti kalau Anda sudah bisa membangun generasi 1 sampai 20 orang sejati Bapak Ibu? Anda percaya nggak? Anda yakin nggak punya miliaran tiap bulan? Yakin, Pak. Ya. Kalau Anda nggak yakin, ini saya akan simulasikan kepada Anda. Ya, ini saya hapus ya. Jadi tolong Anda betul-betul kuasai 4 teknik funneling ini buat yang baru. Buat yang lama juga ini jadi merefresh apa yang harus Anda lakukan ketika Anda fokus membangun 2 elang dalam waktu 2 minggu sampai 1 bulan ke depan. Ya, buat yang baru ini betul-betul perhatikan ya. Nah, sekarang saya simulasikan Bapak Ibu, betapa besar income Anda nanti. Ya. Ini anggap ya, Anda ini kan ngejar generasi 1, nggak usah banyak-banyak ya, generasi 1 nggak usah 10 elang, 2 elang aja. Generasi 2, Anda kan punya 4 elang, karena masing-masing bangun 2 elang. Masing-masing kan membangun 2 elang, membangun 2 pelanggan tetap. Ya, generasi 3 Anda, ya, ini kan 8 elang. Ini saya nggak ngomongin 10 elang ya. Beda lagi nanti kalau di generasi 1 ini, kan target kita semua kan mengejar 10 elang. 10 pelanggan tetap. Ya, 2 elang sejati ya. Ya. Ini kalau saya terusin Bapak Ibu, saya terusin sampai generasi 20, ya, saya terusin sampai generasi 20. Ini nanti di generasi 20, Anda itu punya 1 juta elang Bapak Ibu. Nah, kalau saya total, ya, saya total generasi 1 sampai generasi 20, totalnya itu ada 2 juta elang Bapak Ibu. Tanpa Anda sadari Bapak Ibu. Walaupun awalnya Anda punya 2 elang nih. Generasi 2 cuma 4 elang, generasi 3 cuma 8 elang, generasi 4 16 elang, generasi 5 32, ya. Terus 64 dan seterusnya. Tapi Anda lihat tuh nanti efek multiplikasinya. Anda lihat lipatannya nanti ketika sudah masuk ke generasi 10, 11, 12, dan seterusnya sampai generasi 20. Totalnya 2 juta elang sejati Bapak Ibu. Oke, kita mulai dari PPOB. Ya, PPOB. Ya, kalau semuanya deposit anggaplah 500.000. Ya, nanti buat yang baru lihat rekaman dari Senin ya, marketing plan Cimo ya. Anda lihat marketing plan ataupun potensi income masing-masing project di Cimo, Anda lihat rekaman dari Senin. Anda lihat rekaman dari Senin sekali lagi. Kalau 500.000, ini Anda dapat berapa Pak Ibu? Kan faktor kalinya, kan 500.000 dibagi 50.000.
ketemu 10, 10 dikali 10 rupiah sama dengan 100 rupiah dikali 2 juta elang gitu loh. Ketemunya berapa? 200 juta per bulan pasif income. Ini PPOB. Anggaplah di travel sama deposit 500.000. Maka di travel Anda juga dapat 200 juta tiap bulan. Terus warung Cimo. Anggaplah semuanya belanja 100.000 saja. Ya. 0,5%-nya berapa? Ya. Ini kan faktor kalinya jadi 500 rupiah. Ya, Anda dapat 500 rupiah. 500 rupiah dikali 2 juta elang sama dengan berapa? Ya, 2 juta itu nolnya 6. Ya, terus ditambah 500 kali 2 itu jadi 1000, jadi 9. Sama dengan 1 M tiap bulan. 1 miliar tiap bulan. Ya. Tuh, Bapak Ibu. Itu udah berapa? 1,4. Nah, belum sama charity level. Ya, belum sama charity sponsor. Ya, belum sama yang namanya reward. Ya, belum nanti project-project yang lainnya. Ya, betapa dahsyatnya ketika Anda punya aset ya 2 juta elang sejati. Dan ngomong-ngomong, ini Anda bisa wariskan loh. Ngomong-ngomong, ini Anda bisa wariskan ke anak cucu cicit Anda. Jadi Anda belajar, belajar fokus tiap hari, tiap minggu, tiap bulannya, itu bukan hanya Anda yang nikmati Bapak Ibu nanti suatu saat. Yang nikmati itu adalah anak Anda, cucu Anda, cicit Anda, dan seterusnya. Kenapa? Sepanjang yang namanya orang masih butuh token, sepanjang orang masih butuh kuota, sepanjang orang masih butuh beras, sepanjang orang masih butuh baju, sepanjang orang masih butuh naik pesawat, sepanjang orang itu masih butuh hari ini bayar air dan sebagainya, maka bisnis Anda tidak akan pernah tutup. Jadi sepanjang masih ada yang namanya manusia, sepanjang masih ada manusia, bisnis Anda tidak pernah tutup. Kenapa? Karena bisnis Anda itu produknya adalah kebutuhan pokok. Yang namanya kebutuhan pokok, nggak perlu Anda suruh pun pasti ngisi token. Nggak perlu Anda ingetin juga pasti bayar air. Nggak perlu Anda ingetin juga pasti ngisi pulsa, ngisi kuota. Gabung nggak gabung, join nggak join, pasti bayar token. Join nggak join, pasti beli beras, pasti beli baju, sendal, sepatu. Ya, join nggak join itu Bapak Ibu. Cuma masalahnya mau jadi konsumen atau jadi pelaku usaha seperti Anda hari ini, gitu loh. Kan walaupun Anda modal 38.000, ya, tanpa Anda sadari kan Anda seperti seorang pengusaha PPOB, pengusaha travel, pengusaha warung cimol, dan pengusaha nanti bisnis-bisnis yang lain. Ya. Dan luar biasanya untuk membangun ini sudah ada ilmunya, sudah ada strateginya, sudah ada leadernya, sudah ada mentornya, sudah ada lingkungan yang positif. Siapa? Ya elang-elang sejati itu. Ya. Nah, ini baru 2 elang loh. Nah, sekarang coba kalau semuanya membangun 10 elang sejati. Ya, berarti kan generasi 2 Anda di sini ada 100. Berarti generasi 3 Anda di sini kan ada berapa? Ada 1000. Ya. Generasi 4 Anda berapa, Bapak Ibu? Ya. Di sini 10.000. Ya, maka saya katakan kemarin, kalau Anda sudah bisa membangun 10 elang, itu pondasi bisnis Anda itu sudah sangat-sangat kuat banget gitu. Ya, mau diterpa apapun juga nggak akan goyah Bapak Ibu. Ya, ini 100.000 elang sejati. Ya, generasi 6 Anda di sini. Ini sudah 1 juta elang. Ya, ini baru nyampe generasi 6 sudah 1 juta elang. Ya, generasi 7 Anda
ini sudah 10 juta elang. Ya. Maka jangan main-main nih Bapak Ibu kalau sudah ngerti ilmunya, membangun 10 elang sejati itu gampang. Ya, kalau Anda sudah ngerti 4 teknik funneling tadi, Anda mau di Aceh, Papua, mau di Sumatera, Jawa, Papua, mau di Indonesia, luar negeri, kalau Anda sudah menguasai 4 teknik funneling tadi, apa yang sudah saya ajarkan hari Rabu, hari Jumat, hari Minggu, hari Senin, gampang Bapak Ibu untuk membangun 10 elang sejati ini. Anda tidak akan pernah kehabisan bahan. Anda tidak akan pernah kehabisan yang namanya mitra baru yang siap untuk diolah menjadi elang sejati di bawah Anda. Anda bayangin nggak sekarang? Generasi 7 aja itu sudah 10 juta Bapak Ibu. Ya, kalau 10 juta, saya kalikan 100 perak saja, ya di PPOP kan faktor pengalinya kan 100 rupiah kalau semuanya deposit 500.000. Anggaplah deposit 500.000, berarti kan kali 100 rupiah di sini. Generasi 7 aja, 10 juta dikali 100, berapa? 10 juta itu nolnya, itu 7. Ya ditambah 2, 9. Ini generasi 7 sudah 1 M tiap bulan. Nah, ngomong-ngomong, ini freedom loh ya, ini passive income. Anda nggak perlu kerja loh ya. Posisi ini tuh Anda nggak kerja di sini. Ini sudah tiap bulan Anda pasti dapat. Kenapa? Untuk deposit 500.000 ini kan nggak perlu disuruh-suruh yang namanya elang sejati. Kalau konsumen, ya kalau mitra baru, ya mungkin harus Anda dorong, harus Anda ingetin. Yang namanya juga mitra baru, yang namanya juga konsumen. Tapi kalau sudah elang sejati, ya namanya elang sejati ini nggak perlu Anda ingetin Bapak Ibu. Udah otomatis mereka akan deposit 500.000. Bahkan ada yang deposit 1 juta, ada yang depositnya hari ini 1,5 juta Bapak Ibu. Ini kan saya pukul rata aja deposit 500.000. Walaupun ada yang depositnya lebih di atas 500.000 dalam 1 bulan. Ada yang 1 juta. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, waktu Anda belajar sekarang, itu akan sebanding dengan 1 M ini Bapak Ibu. Anda belajar 4 bulan, ke dapat mitra baru itu akan berbanding lurus dengan income Anda 1 M ini. Jadi nggak boleh main-main Anda. Gitu loh. Kalau sampai Anda nggak serius belajar, ya jangan harap Anda dapat 1 M ini. 1 M ini berbanding lurus dengan waktu belajar Anda. Waktu praktek Anda, waktu konsultasi, waktu berbagi Anda. Oke, Anda 4 bulan nggak dapat mitra baru. Tapi 4 bulan itu Anda dapat ilmunya. Nah, ilmu itu tuh bisa membuat Anda punya 10 elang gitu loh. Ilmu itu bisa membuat Anda punya 10 elang. Ya, dan ilmu itu bisa membuat Anda bisa ngajarin orang untuk punya 10 elang juga seperti Anda. Kenapa? Karena Anda punya pengalaman. Karena Anda punya mental gitu loh. Nah, itu pun yang mahal Bapak Ibu. Jadi yang mahal di bisnis ini tuh ilmu dan mental Anda. Pengalaman Anda dalam menghadapi prospek, waktu promosi, presentasi, follow-up itu yang mahal Bapak Ibu. Yang tidak semua orang itu bisa menghadapi gesekan-gesekan itu waktu promosi, presentasi, follow-up, bangun tim. Enggak semua orang. Hanya orang-orang on system yang bisa melewati itu Bapak Ibu. Sekali lagi, hanya orang-orang yang on system yang bisa melewati gesekan-gesekan tiap hari. Yang nyawanya kan terus, ya nyawanya itu kayak double-double gitu Bapak Ibu. Ya kayak terus bertambah terus keyakinannya, semangatnya. Karena apa? Karena on system. Ya ini baru generasi 7 ya. Anda bayangin nggak nanti income Anda di posisi generasi 8? Anda bisa hitung nggak generasi 9? Anda bisa hitung nggak generasi 10? Anda bisa hitung nggak generasi 11? Anda bisa hitung nggak generasi 12? Anda bisa hitung nggak generasi ya 13? Dari sini saya harap Anda bisa melihat potensi bisnis ini. Kenapa di sini Anda harus belajar? Kenapa Anda harus belajar praktek konsultasi berbagi ilmu ini? Saya harap dari sini Anda bisa melihat betapa ilmu Anda itu nanti sangat-sangat berharga. Anda akan berterima kasih sama diri Anda sendiri karena diri Anda itu betul-betul fokus mau belajar, fokus mau praktek, fokus mau konsultasi, fokus mau berbagi. Anda akan berterima kasih sama diri Anda karena diri Anda sudah seperti orang seperti itu.
Ya. Sekali lagi saya katakan, ada leader Anda yang 4 bulan karena belajar nggak dapat mitra baru. Tapi setelah 4 bulan, beliau punya ilmu, Bapak Ibu. Kalau sudah punya ilmu, punya pengalaman, gampang Bapak Ibu dapat mitra baru. Mau digesek kayak apapun waktu promosi, lewat. Ya, lewat itu maksudnya ya dimakan. Jadi makanan tiap hari. Ya, mau digesek waktu presentasi, ya sudah, ya buat makanan tiap hari. Mau digesek waktu call up bound team, ya sudah jadi makanan sehari-hari. Nggak kaget gitu loh, nggak down gitu loh, nggak putus asa, nggak nyerah gitu loh. Tapi kalau Anda nggak punya ilmunya, maka yang kayak gitu-gitu tuh membuat Anda itu jadi underestimate sama diri Anda sendiri. Jadi Anda memvonis diri Anda sendiri. Padahal saya jelas-jelas dari awal, saya tidak pernah menghakimi Anda. Saya tidak pernah menjustifikasi, tidak pernah memvonis diri Anda itu gagal. Sekalipun Anda 4 bulan nggak dapat mitra baru. Tetap saya katakan Anda punya kan yang sama untuk sukses seperti yang lain. Asal Anda belajar. Asal Anda mau praktek konsultasi pribadi. Itu ya. Nah, saya harap poin-poin ini ya bisa membuka mindset Anda khususnya yang baru, betapa yang namanya membangun bisnis itu mudah jika Anda betul-betul mau belajar. Anda mau praktek, Anda mau konsultasi, Anda mau berbagi ilmu, Bapak Ibu. Semua sudah disiapkan oleh BBS. Semua bahan sudah disiapkan oleh sekolah bisnis BBS. Anda mau konsultasi, sudah ada leader Anda yang sudah makan asam garamnya di bisnis ini. Ya, leader Anda sudah berjalan 10 km di depan Anda. Jalan yang Anda lewati sudah dilewati oleh leader Anda. Jadi mau jalan kayak apapun itu sudah dilewati oleh leader Anda. Anda ketemu apapun itu juga ditemui oleh leader Anda. Dan mereka bisa melewati itu. Makanya apa? Bersyukur Anda punya leader-leader hebat di grup Anda masing-masing. Ya. Atau Anda juga bisa konsultasi langsung ke saya. Kalau memang Anda membutuhkan penjelasan lebih dari leader Anda. Anda bisa konsultasi juga langsung ke saya. Ya. Ya, Bapak Ibu, sekali lagi kalau ada yang belum jelas, Anda bisa konsultasi sama leader Anda atau bisa langsung ke saya. Dan buat yang baru, Anda lihat rekaman dari Senin, Anda lihat rekaman hari Rabu, Anda lihat rekaman hari Jumat, dan kita akan ketemu nanti hari Minggu. Jadi sekali lagi, ya hari Minggu yang saya undang itu hanya elang sejati. Jadi yang belum jadi elang sejati, tolong segera Anda putuskan jadi elang sejati. Masih ada waktu Sabtu sampai Minggu sebelum acara. Karena apa? Karena hari Minggu saya akan betul-betul ya memberikan sesuatu yang luar biasa buat elang sejati. Karena Senin dan seterusnya kita akan kerjasama secara solid. Bagaimana caranya Anda itu setiap bulan itu betul-betul bisa dapat 2 elang sejati. Sampai Anda nanti punya 10 elang ini. Karena konfigurasi ini akan kita bangun. 10 elang, 100 elang, 1000 elang, dan seterusnya. Ini yang kita bangun. Dan kita sudah punya ilmunya. Kita sudah punya strateginya, dan kita sudah punya mentalnya. Kita sudah punya pengalamannya. Ya, pengalaman di promosi, presentasi, follow up, bangun tim, itu sudah kita pegang semua. Leader Anda sudah pegang semua itu, Bapak Ibu. Tinggal bagaimana memainkan itu tiap hari, bekerja sama dengan Anda, leader Anda, dan saya. Ya, sehingga tidak ada yang loss nantinya. Ya, semuanya bisa mengkawal target. Ya. Oke, terima kasih buat Anda semuanya sudah hadir malam hari ini. Sekali lagi lihat rekaman apa yang saya terangkan malam hari ini supaya Anda lebih jelas lagi. Dan buat yang baru, sekali lagi jangan lupa ya, minta rekaman-rekaman tadi Senin, Rabu, Jumat pada leader Anda. Kalau nggak punya bisa minta ke saya. Ya. Oke, kita ketemu hari Minggu. Sekali lagi, ya hari Minggu tolong betul-betul Anda maksimalkan. Karena di situ nanti saya akan betul-betul memberikan sesuatu yang luar biasa buat elang-elang sejati yang luar biasa, ya. Sukses buat Anda semuanya. Be Bades, be yourself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.